kita punya cerita menarik dari teman kita. Halo Yana. Halo Cai. Kira-kira apa nih cerita yang bisa mau bagiin kita? Sebelumnya aku tuh anak terakhir dari 10 bersaudara. Banyak kan? Nah, aku tuh lahir ketika keluarga aku tuh lagi udah di fase jayanya gitu kan. Ya, karena kami tuh dari keluarga yang lumayan sederhana. Tapi ketika aku lahir gitu kan, kakak aku udah pada kerja. Udah membantu perekonomian gitu. Nah, pas aku kecil tuh kan, aku sering dititipin di rumah tetangga gitu. Karena ibu aku tuh punya kepentingan di tempat kakak aku yang pas lahiran gitu. Iya. Nah, aku tinggal sama ayah aku ketika ibu aku tuh pergi ke berdua doang. Ya. Berarti anak kalian bisa? Iya. Semuanya? Enggak, kakakku ada yang sekolah. Tapi kadang tuh dia suka nginep di rumah temannya, jadi nggak ada di rumah. Jadi aku full seharian tuh di rumah sama ayah. Nah, pas aku kecil itu, aku pernah disuruh ke kamar sama ayah. Entah nggak tahu. Tapi aku tuh cuman disuruh ke kamar buat ngurutin ayah waktu itu. Terus? Ya udah, aku nurut aja karena aku masih kecil gitu kan. Ya udah. Hah? Itu masih TK. Enggak, kita enggak. Iya. Nah, pas itu kan ya namanya anak sama ayahnya gitu kan, biasalah kayak injak-injak punggungnya gitu. Enak kan. Enak banget. Nah, habis dari itu terus saya tuh nanya lah gitu kan, di awalnya tuh dipegang-pegang gitu. Ya, pegang. Iya, pegang-pegang tangan. Aku kayak pegangan yang ada maksud gitu loh. Iya. Aku kan ini pakai serius. Iya, dipegang. Kayak punya perasaan gitu loh. Kayak ada maksud gitu loh. Karena aku waktu kecil tuh nggak respon apa-apa. Kayak sekarang kan kita kayak, ih apaan sih gitu kan. Itu kayak ya udah gitu kan. Pas itu kan ibu aku nggak di rumah. Aku cuma berdua aja. Terus jadi pijit-pijit aja tuh. Pijit-pijit kayak ya udah bikin aku tuh positive thinking gitu. Ya mana ada kepikiran anak kecil ya. Iya. TK. Ya. Kan awalnya lama-lama tuh ke pundak. Aku yang kayak risih gitu. Aku kan masih kecil, nggak pegel-pegel kayak orang tua gitu ya. Masih bugar. Terus pas udah gitu kan, aku dibiarin keluar dulu karena udahan gitu kan. Terus aku cerita pas ibu aku pulang dan itu kan aku ceritain gitu, tapi ibu aku nggak percaya sih. Kok? Ya karena nggak mungkin aja ya kamu kayak gitu respon ibu aku. Karena itu kamu lagi kecil nggak sih TK? Iya. Anak TK mungkin bohong. Nggak tahu, tapi kan ibu aku kayak ya udahlah gitu kan. Akhirnya makin cinta. Pas pergi lagi gitu kan, dia kan sering tuh pergi kayak 8 bulan kayak sampai nunggu kakak aku pulih lah habis lahiran. Nah, kan, jadi karena ibu aku takut juga dapat cerita kayak gitu lagi, jadi aku dititipin di rumah tetangga. Itu kayaknya nggak sepenuhnya nggak percaya sih itu. Nggak tahu, kayak ada takutnya gitu loh, tapi kayak tapi aku yang dimarahin gitu loh. Iya, ngapain mau aja gitu kan di kamar gitu. Bapaknya dari mana gitu? Nggak tahu. Ya kan Mana tahu. Nah, aku dititipin di rumah tetangga. Ya tau lah di rumah tetangga gimana. Kayak ya diperlakukan kayak nggak baik aja gitu. Kayak karena aku kayak aku paling jarang gitu makan gitu.
Tapi kalau sekali aku makan gitu di situ kan, nanti pulang ibu aku tuh diceritain sama tetangga tuh makan aku banyak, dimintain ganti rugi gitu loh. Men, Iya, kayak jajan aku banyak padahal aku nggak ada jajan sama sekali. jajan lu pasti dikasih emak duitnya enggak? Ya dititipin sama dia, akhirnya nggak ada sama aku. Tapi kalau tiap kali aku cerita gitu nggak pernah didengar. Terus sampai akhirnya aku tuh udah balik ke rumah. Nah pas di rumah gitu kan, Bawon jualan tiap hari Sabtu dengan telur waktu itu. Terus aku kan tiap pulang sekolah tuh pas hari Sabtu aku jalan ke pasar, jalan kaki. Karena aku ya kali takut, nggak jauh kan. Oh, oke. Mas kayak cuma sekilo lebih. Jalan sama teman-teman ya kan, nggak capek lah gitu kan. Nah, aku tuh paling anti kalau diajakin sama ayah tuh pergi bareng naik Vespa-nya. Gak mau lagi, karena takut. ya pokoknya aku kalau udah dengar suara dia manggil aku tuh kayak aku tuh lari, terus kalau nggak ngumpet di bawah dipan. Aku pernah ketiduran di bawah dipan. Karena takut. Iya. Kejar aku. Aku pernah ditarik gitu, dipaksa gitu. Gila, ini aku kaget sumpah. Gila. Ya, nggak nyangka sih. Dia tuh paling nunggu-nunggu momen kalau ibu lagi di pasar, ibu lagi pergi. Ya lumayan takut sih, tapi ya gimana? Orang aku tinggal sama dia. Terus pas gitu ya. ada. Terus pas aku udah ya MTS gitu kan, jadi aku dititipin di rumah anak dari kakaknya ibu. Nah di sana aku udah mulai senang sih karena diterima baik di situ. Ya aku ya jalanin kehidupan ya anak sekolah pada umumnya. Terus aku juga bantu-bantuin jualan. Aku manggil dia Encim. Ya. Panggilan di Medan Kayak Tunju. ya. Beda ngomong aja. Ya, Encim tuh kayak kakak gitu. Gue sama dia mengali kakak gitu lah hubungannya. Ya tuh, tapi lingkungan juga enggak sih, kayak sering menyudutkan gitu, kayak dibilangnya ibu aku nggak mau lagi sama aku. Ya dititipinnya lama banget. Di sana hampir 3 tahun sampai mau tamat tes. Terus habis dari situ gitu kan, ada sesekali aku pulang ke rumah tuh karena ya tinggal sendiri tuh. Karena aku nggak ada kan kakakku, pas tes tuh kakakku udah pada kerja sama kuliah, jadi nggak ada lagi di rumah. Terus kali aku di rumah tuh kayak ayah tuh emang auranya menyeramkan gitu loh. Iya, aku kan takut nih dia tuh serius, kayak auranya tuh nggak pandai aku jelasinnya. Oh ya, maaf. Pedofil. Terus terakhir sebelum COVID ya. Pas kelas 3 MTS udah COVID. Udah kelas 2 COVID. Kelas 2. Kelas 2 COVID. Nah, kelas 2 itu kan seminggu sebelum libur 2 minggu dibatalkan tuh. Ya. Nah, seminggu itu aku diajakin ke Pekanbaru sama abang. Karena ya nggak enak juga tinggal di rumah orang lama-lama gitu. Sama ayah lebih gila lagi kalau ditinggal sama ayah gitu kan. Bisa sebelah. Ya Allah. Ya udah gitu kan, aku pergi terus kumpul sama bareng ibu. Udah sih baik-baik aja aku habis itu. Nah pas abis corona 2020 akhir itu kan masih corona gitu kan. Nah ya kayak bulan September kalau nggak salah ayah itu udah meninggal. Pas kelas 3 MTS. Nah pas itu udah gak tahu sih, kayak aku pulang pas
sebulan sebelum ayahku tuh meninggal. Wah, Aku pulang. sebelum mau. Kan corona tuh lockdown, Iya, nggak betul. bisa pulang gitu. Setelah itu kan apa namanya tuh ayahku tuh tiba-tiba sakit-sakitan gitu. Ya sebenarnya ayahku tuh udah punya TBC itu udah lama. Ya karena ayahku tuh perokok pasif juga. Pasti lagi. Pasti ya nggak berhenti itu loh. Betul. Nah, jadi semenjak itu bisa kita batu darah gitu loh. Iya, tapi ya gitulah. Tapi bapak yang ngurusin. Ya dia kayak gitu sih. Nggak ada apa ya kenangan bahagia deh sama dia tuh. Tapi aman aja sekarang. Hah? Udah aman aja sekarang. Nggak aman sih. Ya nggak benci juga lah dia kan ayahku. Nggak benci Gimana ya? Ya udah ya. Ya gimana lagi emang jalannya kayak gitu. Mus dada boy, ya Allah. Sumpah. Udah. Oke, baik. Itu aja nggak sih? Kamu ada penutup ya kan? Gak ada penutup kamu tadi kan? Ada tadi mah? Sama aku yang penutup nggak? Ada nih mah. Oke, oh jadi itu dia ya. Oh jadi apa dia? Ada tadi. Oke, makasih banyak ya yang udah mau bagi kisahnya kepada kami di sosial media. Sehat-sehat ya lah. Oh ya. Nah.